yang ini bapak kandung? Iya. Bapak kandung atau tiri? Bapak kandung. Bapak kandung. Dan saya dengar kejadian ini, itu saya udah nggak habis pikir teh. Kenapa harus kami gitu yang ngalamin ini? Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini aku lagi di studio, tepatnya di Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan. Aku dapat info terkait ada case. Ini ada anak di bawah umur yang dilakukan pelecehan terhadap bapak kandungnya sendiri. Mungkin kita mau dengar kronologinya seperti apa ya. Oke, ini dengan adik Mawar ya kita sebutnya ya, dan juga Mbak sebagai kakak tirinya. Oke. Nah, boleh diceritain Mbak kronologinya gimana waktu itu? Kronologinya saya juga kurang ngerti ya Kak. Soalnya kemarin tuh teh dia pas saya lagi kerja tuh ngechat saya, katanya Mbak itu apa? Dia nanya yang intinya. Saya curiga ini anak kenapa kan? Nanyain. Terusan ya saya jawab kenapa? Terus dia bilang sakit apa katanya. Nah, saya bujukin, ya kamu habis sama siapa? Terus dia bilang enggak pernah katanya. Terus saya bujuk lagi, jawab jujur deh. Kalau perempuan enggak pernah pasti enggak ngerasain sakit gitu kan. Nah, terus itu dia masih tetap kekeh enggak mau ngomong kan. Ya itu sakitnya gimana atau gimana, ada keluar apa gimana, kan saya juga kaget dan anak sekecil ini nanyain itu kan nggak masuk di akal saya gitu teh. Nah jadi yaudah saya bujukin dia ngomong bahwa dari umur antara 8-9 tahun bahwa dia pernah di kayak gimana sih, kayak dia bilang sampai saya tanya masuk enggak, tapi dia bilang enggak tahu karena dia udah terlalu banyak ngerasain hal seperti itu gitu. Nah, dan dia bilang sakitnya gimana, kan saya namanya orang yang habis kan pastinya juga itu hal biasa ya, tapi kalau sekarang ini sakitnya gimana, dia bilang ada benjolan gitu, kayak ada benjolan. Nah, saya tanya udah pernah berobat belum atau di USG? Enggak, katanya belum pernah karena saya juga ya dari umur sampai sekarang baru kenal 2 kali ketemu hari ini sama kemarin pas meninggal almarhum ibu saya. Saya satu ibu sama dia, cuma beda bapak. Gitu. Oke. Nah, yang bapak kandung? Iya. Bapak kandung atau tiri? Bapak kandung. Bapak kandung. Jadi gimana ceritanya? Waktu tahun berapa nikah sama bapaknya ini? Itu sih masih umur saya 2 tahun teh. Oh, udah lama berarti. Iya, umur saya masih 2 tahun, jadi bapak saya sama ibu tuh broken home ya istilahnya, cerai. Jadi si bapak itu si ibu itu lebih memilih ke ikut si bapaknya dia gitu daripada sampai saya pun istilahnya terlantar gitu. Jadi bapak saya tuh bawa anak 3, saya dititipin ke Lampung, adik saya di Jawa Tengah, kakak saya di Jawa Tengah dititipin ke orang tua angkat juga. Jadi selama bertahun-tahun Mbak ketemu sama dia juga baru 2 kali? Iya, baru 2 kali ini waktu tanggal 31 bulan kemarin pas ibu meninggal. Ini kan belum hampir 40 hari deh ibu meninggal ya. Dan baru 2-3 hari ini dia chat kayak gitu. Jadi saya pikiran saya kacau Kak, teh kemana-mana ya. Karena dia posisi di kosan ukuran mungkin 2x2 tuh. Bapaknya, kakaknya laki-laki, adiknya yang 1 dan ini. Adiknya perempuan juga ya? Iya. Umur 12 berapa? 12 tahun ya. 12 tahun itu enggak. Dia bilang cuma di kayak
sama yang punya kontrakan, yang sekarang punya kontrakan. Dia juga pernah ngerasain sama, temennya dia juga sama. Kayak dingin terus kayak Udah lapor polisi? belum teh. Karena bingung katanya. Karena bingung saya juga ya, namanya orang nggak punya teh, takutnya orang nggak, itu kan rumit gitu. Nanti ujung-ujungnya biaya juga. Jadi sampai saya telusurin tuh, sering lihat konten-kontennya Teh Nopi kan. Oke. Jadi saya langsung beraniin chat teh, Iya. saya minta tolong. Oke. Nah, ini kamu umur 15 tahun. Putus sekolah kelas Kelas 2 apa? 2 SD. Hah? Iya teh, nggak ada yang sekolah, tiga-tiganya itu yang buat saya khawatir. 2 SD? Berarti kamu setelah 2 SD itu nggak sekolah sama sekali? Udah enggak? Bisa baca tulis? Bisa? Oh, adik kamu sekolah nggak? Enggak. Umur? 12 tahun jarak. Berarti kelas berapa ya? 12 tahun. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Nah, kamu selama bapak kamu, ibu kamu kemana? Itu kayak aku tuh suka ditinggal gitu. Kalau aku pengen ikut kemana-mana tuh nggak boleh. Ibu kamu kemana? Kayak kerja. Kerja apa? Cigosok. Oh, cuci gosok. Bapak kamu nggak kerja? Kerja. Kerja apa? Kerja proyek. Proyek. Nah, waktu itu bilangnya apa dia? Nggak tahu. Lupa. Lupa. Dari umur 8 tahun sampai sekarang? Nggak tahu. Udah banyak seringnya. Dia bilang sering, terus bapaknya bilang bahwa daripada ibu saya. Ngomong kayak gitu? Iya, sampai dia bilang, saya pun dengernya nangis gitu kan. Saya dulu ngalamin hal yang sama, saya nggak ada yang peduli ke saya, nggak ada yang ngebela saya teh. Saya ngerasain adik saya juga, makanya saya harus minta bantuan ke siapa. Dulu saya pun umur SD itu kelas 6 sampai SMP saya juga sempat sampai di juga sama keluarga angkat saya. Tapi setiap saya cerita juga nggak ada yang percaya, bahwa malah ngomongnya sayanya yang nakal gitu. Logikanya saya umur segitu apa bisa nakal? Saya kan masih polos. Bahkan saya nggak ngerti di umur segitu istilahnya. Dan saya dengar kejadian ini, itu saya udah nggak habis pikir teh. Kenapa harus kami gitu yang ngalamin? Saya mau minta bantuan ke siapa? Ke polisi saya udah berusaha tanya ke polisi, berapa orang polisi katanya masih bisa ditindak si bapaknya karena anak di bawah umur juga, apalagi sering pernah juga kan. Jadi ada juga polisi yang mau bantu, cuman saya nggak mau rumit gitu teh. Karena posisi saya juga kan kerja ART tuh nggak bisa bebas ya istilahnya. Mbak kerja di mana? Di Jakarta Pusat. Oke. Nah, adiknya ini tinggal sama siapa? Ya bertiga, sama bapaknya, sama dia, sama kakaknya yang laki-laki. Kakaknya yang laki-laki umur 17-an. Dia kerjanya di toko bangunan juga, kayak angkat kuli bangun gitu, bangunan gitu. Tapi itu yang laki juga teh, saya lihat tuh terus orangnya, anaknya. Jadi saya khawatir gitu kan. Tinggal satu rumah, satu kosan, udah yang kayak nggak layak, oke lah gitu. Iya, berarti ini yang sering itu orang kontrakan juga ya? Yang punya kontrakan? Iya. Yang punya kontrakan? Iya. Katanya kamu tuh pernah ngomong sama almarhumah ibu kamu, tapi almarhumah ibu kamu gak percaya. Nggak percaya. Bilangnya gimana kamu? Katanya gini, Mama, aku punya yang katanya sama yang punya kontrakan. Terus kata mama kayak gini, masa sih nggak percaya Mama kayak begitu. Gitu. Sama kamu juga cerita nggak yang sama bapak? Pernah, tapi Mama nggak percaya. Pernah percaya Pernah kata dia, percaya. sampai kayak didamain warga ya.
Iya. Biar jadi akur lagi, rukun lagi gitu. Hmm. Sempat mau cerai juga sama bapaknya dia gitu. Tapi bapaknya ngaku nggak? Ngaku. Ngaku. Aku ke warga ya. Tapi dia sekarang ngerasa diri dia nggak aman teh, karena dia tahu sendiri kan ibu udah meninggal kan, tinggal di kosan yang menurut saya itu udah nggak layak teh. Terus orang kontrakannya tinggal di sana juga, yang punya kontrakan? Di bawahnya, jadi itu tuh kayak rumah nih, atasnya dibuat tangga kecil kayak kayu, pakai kayu. Itu daerah mana? Di pasar Daerah mana Jakarta? Cengkareng. Oh, Cengkareng. Oke, terus? Ya. Jadi yang punya kontrakan tuh bawahnya ya rumah kayak atapnya rumah dia tuh dibuat tangga lagi, dibuat kosan kayak bedeng-bedeng gitu. Oke. Jadi selama ini kamu kerja gaji berapa? 45.000 per hari. 450. Per harinya 50. Per hari 50, jadi 1 bulan 450. Satu minggu. Oh, kerjanya cuma 1 minggu aja? Iya. Itu walet itu yang di Jakarta Utara ya? Betul ya? Iya. Ada mesnya di sana ya? Iya. Oh, oke. Itu tempatnya kenal nggak sama? Oh enggak, kamu baru masuk ya? Baru masuk, baru. Dapat info dari mana di situ? Dari teman. Tetangga. Itu mes cewek cowoknya? Nggak tahu. Iya, tempat tinggalnya itu cewek cowok. Ya. Terus hari ini kamu libur kerja atau gimana? Maksa libur. Maksa libur. Masa libur karena janjian sama saya, kita bawa ke sini. Terus kalian ini cuman nggak ada keluarga yang lain? Banyak di Jawa Tengah sih. Oh, di Jawa Tengah. Cuman kan namanya dari dulunya ibu saya itu kurang akur sama keluarga di Jawa Tengah ya, jadi sulit untuk kalaupun saya titipkan mereka berdua nih, rasanya itu kayak sulit ya. Mungkin ada istilahnya mereka mau, tapi kan kita nggak tahu selamanya atau enggak sampai umur mereka dewasa cukup untuk bisa mereka cari kerja gitu kan. Saya pikir juga saya bisa cariin kerja juga kan, mereka masih di bawah umur ya, walaupun kerja ART. Jadi saya juga nanti kena tindak pidana di bawah itu umur gitu teh. Jadi ya udah, saya bingung, saya mau curhat ke siapa, saya juga nggak punya orang tua kan dari kecil gitu. Nah, kamu gimana maunya sekarang? Kamu mau nggak orang-orang yang kamu ditindak? Ya nggak apa-apa. Mau. Tapi kamu harus cerita dengan jelas nanti. Kamu itu bapak kandung kamu? Belum sih. Tapi katanya ada di bagian ini? Iya, dia kemarin bilang sakit kan, udah ber4 hari ini. Diapain? Jadi tuh waktu kecil emang pernah ngalamin sakit juga kayak begitu. Jadi sampai sekarang. Jadi yang saya takutin belum periksa juga sih teh, takut atau dia kena penyakit atau gimana. Tapi gitu. udah pernah. Aduh, gimana ngomongnya? Yang ayah kandung kamu atau yang punya kontrakan sudah? Enggak, yang punya kontrakan tuh cuman kayak nggak. Oke, terus kalau bapak kamu? Itu kayak udah gitu dong. Itu kondisinya maaf sekali. Iya. Terus Bapak juga. Setelah itu kalau ngejar kayak dan aku tuh kayak sambil. Nah, adiknya juga sama, katanya pernah orang kontrakan itu. Iya. Kamu tahu? Tahu. Cerita dia? Cerita. Bilang gimana? Bilang ke mama, tapi mama nggak percaya. Jadi nggak ada ngebela kalian? Nggak ada. Mamanya meninggal udah berapa lama? Baru tanggal seminggu 10, katanya.
nanti baru 40 hari. Oh, 1 bulan. 1 bulan berarti. ya pas 1 bulan. Oke. Nah, kamu juga usia 15 tahun. 15 tahun belum boleh kerja, sayang. Ya, walaupun diajak sama tetangga, walaupun apa, itu nggak boleh. Tugasnya anak di bawah umur adalah apa? Belajar, sekolah. Sekolah, sayang. Kamu mau nggak ada niat sekolah lagi? Iya, Nggak usah di sekolah, maksudnya kamu belajar sekolah di sini. Kan Novi panggil gurunya, kamu belajar. Mau nggak? Adek mau buat masa Mau. depan. Ada keinginan benar-benar dari hati nggak? Jangan sampai nanti kita sudah sekolahkan, kita sudah mengeluarkan biaya untuk kamu sekolah. Nanti ada paketnya, paket A, paket B, paket C. Jadi nanti setiap tahun ketika kamu oke, siap, lulus, nanti paket A SD, paket B SMP, C SMA gitu. Jadi harus sesuai dengan runutnya dulu. Mau, bisa nggak? Bisa. Bisa. Ada keinginan Iya, dari dulu. dari dulu. Oke, kalau adiknya gimana? Ada keinginan nggak? Aku belum pernah tahu. Oh, belum pernah tahu. Nanti kita tanya sama adiknya. Tapi kamu ada niat untuk sekolah belajar. Iya, dari Oke. awal putus sekolah. Jadi sambil kita ngurusin kasusnya, kita silent ya Mbak. Jangan ada posting-posting apapun, jangan ada share-share apapun. Kita juga di sini pasti ngeblur adiknya. Itu pertama, karena anak di bawah umur dilindungi oleh negara dan pemerintah. Terus yang kedua, nanti kita tunggu ada dari Komnas Perlindungan Anak datang, Ibu Lia Latifah, untuk membantu menyelesaikan kasus ini ya sesuai dengan regulasinya. Tugas saya, kalau adiknya mau bisa tinggal di sini sampai kapanpun. Iya teh, soalnya kan saya bingung juga ya, mau saya bawa posisi saya juga kerja Iya. kan, saya juga punya anak saya Iya. juga saya titipkan di pesantren Iya. gitu kan. Nah terus posisi nih berangkat ke sini pun mereka kayak kita janjian di sini, bahkan saya sempat ingin grab kan buat mereka berdua. Jadi bapaknya sama kakaknya yang cowok gak tahu kalau dia jalan ke sini mereka berdua. Oke. Nah, jadi kalaupun mereka pulang juga pasti bakal yang namanya ocehan atau kita nggak tahu kan namanya mereka hanya Iya. tinggal berempat di tempat yang sempit juga. Iya. Orang di situ yang saya lihat sih orangnya memang pergaulannya udah parah. Acak-acakan, Iya, iya. udah parah. Kita udah coba cari sih info terkait lokasi di sana. Makanya nanti kita coba ngomong sama Bu Lia untuk gimana ya Mbak Uti, mau dari kita hari ini atau kita janjian Senin ya? Karena Bu Lia itu kan habis dari Kalimantan gitu, baru landing tadi malam ya Mbak. Kalau mau hari Senin akan lebih bagus, nggak apa-apa, adiknya tinggal di sini sampai kapanpun. Tapi kamu harus meyakinkan, kamu harus betah-betahin di sini, ya. Di sini cewek semua, nggak ada cowok, ya. Yang cowok itu kerjanya di kantor, beda lagi. Semua ini rumah depan ini kita semua, ya. Dan saya di sini cuma ada Mbak Uti, Mbak Isma, nanti terus sama Mbak April. Di depan ada yang masak teh dodo sama 7 anak saya, ya. Jadi kamu nanti di sini ya udah nganggapnya udah kayak keluarga. Jadi jangan ngerasa sungkan-sungkan lagi. Anggap saya kakak kamu. Nanti sambil proses berjalan ya kita dampingin terus. Terus sambil kita cari-cari guru untuk kamu juga, biar bisa mengeluarkan ijazah nanti. Tugas saya sih hanya membantu kamu untuk supaya kondisi kamu jauh lebih baik daripada sebelumnya. Yang pertama untuk traumanya, yang kedua untuk masalah pendidikan. Sampai kapanpun lah intinya tinggal di sini. Adiknya gimana? Kamu gimana maunya? Mau atau enggak? Mau. Mau. Beneran mau ya? Iya. Kalau misalnya nanti ada ngerasa nggak betah atau apa, kamu harus ngomong. Ya, ngomong sama Kak Novi.